Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Nah, kita general reading lagi ya. Kali ini kita bicara tentang dia yang merasa hidupnya penuh dengan masalah. Apa itu? Kita akan coba bahas di sini ya. Baik teman-temanku, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ini adalah timeless, bisa berlaku kapan aja saat kamu menonton video ini ya. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi dia, orang yang kau fokuskan ya. Kita akan lihat di sini, dia yang merasa hidupnya penuh dengan masalah. Oke, renungkan, bayangkan dia ataupun energi kamu ataupun energi dia ya, yang muncul. Nah, kita lihat di sini ada Ace of Cup. Nah, ini di sini energi banyak orang ya, teman-temanku. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum pihak kepada kamu ya. Semoga ke depan bisa kembali ke bacaan energi kamu di sini. Di sini ada Ace of Cup. Ace of Cup berbicara tentang cup itu adalah suatu perasaan ya. Dan sini ada suatu harapan. Bisa dikatakan ya, ada emosi di sini, ada hati di sini ya, ada perbaikan ya, dan ada sesuatu yang baru di sini. Jadi bisa dikatakan perasaan yang baru akan muncul di sini dalam hati dia. Apa? Ya, dikarenakan selama ini dia merasa bahwa hidup dia itu merasa tidak ada kenyamanan, merasa tidak ada ketenangan, merasa hidupnya penuh dengan masalah. Nah, jadi dia berharap mulai saat ini atau mulai detik ini dia akan merubah semuanya. Ya, mungkin dia juga merasakan bahwa hidup dia yang dia rasakan saat ini adalah karma. Karena apa yang dia sudah pernah perbuat gitu loh. Dalam hidupnya dia mungkin ya dia itu melakukan suatu kesalahan pada kamu ataupun pada siapapun itu ataupun sama keluarganya, atau ada dosa di sini yang mungkin dia tebus gitulah ya. Ada karma yang akan dia bayar di sini. Jadi dia berharap sekali bahwa itu semua akan hilang. Nah ya, kita lihat lagi seperti apa di sini dia. Nah, dia berharap Four of Wands di sini. Nah, ada suatu kebahagiaan yang akan menghampirinya. Karena dia juga sudah capek ya, sudah lelah juga dengan kondisi dia yang mungkin ada pun masalah di setiap waktu, setiap saat ya. Apapun yang dia lakukan dia tidak pernah merasa bahagia atau merasa nyaman. Apapun dia lakukan tidak ada berhasil gitu ya. Tidak ada sesuai dengan keinginannya dia lah gitu ya. Jadi seolah-olah dia pengen merasakan suatu kebahagiaan, dan ini kebahagiaan itu akan dia rasakan di sini. Sebuah harapannya, ya. Nah, karena dia merasa bahwa sedikit pun sesuatu yang membuat dia bahagia itu sangat bermanfaat sekali buat dia, sangat dia ingat sekali, ya, seperti itu. Jadi ada kondisi di mana dia pengen merasakan hal-hal yang dulu pernah dia rasakan. Baik itu bersama kamu ataupun dia menjalin hubungan lagi dengan kamu ya, karena dia merasa wah kenapa ya aku selalu tidak ada kenyamanan, kenapa aku merasa tidak ada yang memperhatikan aku, secara aku butuh seseorang yang bisa membuat aku bahagia gitu ya. Itu yang dia inginkan di sini. Oke, selanjutnya kita lihat lagi seperti apa dia, kenapa dia merasa bahwa hidupnya penuh dengan masalah. Nah, ada Eight of Cup. Di sini sebenarnya dia sudah optimis. Aku optimis untuk bisa meninggalkan masa lalu aku, gitu loh. Secara dia sudah menyakiti kamu dan secara dia yang meninggalkan kamu. Dan tetapi di sini kondisi dia justru kehilangan kamu. Nah, kebalik ya. Dia yang meninggalkan kamu, dia juga yang merasa kesepian, dia juga merasa penyesalan gitu. Jadi ada rasa ingin, dia optimis nih akan bisa meninggalkan masa lalu, tapi harapannya itu masih bisa untuk kembali ke kamu, masih ada keinginannya dia. Kenapa? Karena di sini ada kartu Ace of Cup. Jadi dia masih berharap akan kembali ke kamu dengan kebahagiaan yang dia rasakan dulunya. Nah, itu ya di sini. Oke, kita lihat selanjutnya lagi seperti apa.
Dia yang merasa hidupnya penuh dengan masalah. Oke, kita sambil satu ya. Nah, ini ada dua, nggak apa-apa. Ada The Hermit. Akhirnya dia merenungi masalahnya dia. Akhirnya dia mencari penerangan ya, atau dia mencoba untuk introspeksi diri di sini, di mana bahwa apa sih yang aku perbuat selama ini sampai aku seperti ini, sampai aku merasa masalah itu tidak pernah habis dalam hidup aku gitu ya. Dan dia menginginkan ya suatu keajaiban di sini, akan ada suatu hal ya, baik itu dari segi finansialnya dia juga merasa dari segi finansialnya dia itu terpuruk, ada perusahaannya yang mungkin yang bangkrut ya, atau dia kehilangan pekerjaan ya ataupun dia di sini tidak pernah mendapatkan satu pekerjaan yang cocok buat dia itu. Jadi ada harapan di sini, dia merasa bahwa akan bisa nih gitu ya, mendapatkan satu pekerjaan, ataupun dia bisa berbagi nantinya dengan kamu. Dan dia juga punya keinginan seandainya ya, atau bisa dikatakan dia punya apa ya, kayak seperti janji gitu ya. Dia berjanji, seandainya aku bisa mendapatkan pekerjaan, seandainya aku bisa berhasil atau sukses, seandainya permasalahan aku bisa hilang gitu, aku berjanji akan bisa berbagi sesama kita gitu loh. Dan bisa dikatakan dia ada janjinya ya, nah ingin berbagi gitu. Karena selama ini mungkin dia lupa akan sedekah, akan berbuat suatu kebaikan. Nah itu yang mungkin dia merasakan karmanya di sini. Akhirnya dia di sini introspeksi diri dia. Apa sih yang aku perbuat selama ini? Apakah tidak ada yang benar gitu loh? Apakah semuanya salah yang aku perbuat? Itu yang dirasakan dia saat ini. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini. Apalagi akan muncul buat kamu, teman-temanku semua. Oke, di sini kartunya jatuh. Nah, ada The World. Memang benar dia di sini merasakan karma. Karma apa yang dia perbuat di sini ya. Oke. Di sini terlihat juga ada Cancer versus Scorpio ya. Ada Aries Leo Sagi. Oke. Dan juga ada Virgo di sini. Ada Taurus, Virgo, Capri. Nah itu zodiak yang kayaknya bisa terkoneksi sama kamu ya, atau kamu sesuaikan aja zodiak mana yang cocok dengan kamu saat ini. Nah di sini ada The World. The World di sini menggambarkan bahwa dia lagi menghadapi karmanya dia. Dia lagi menjalankan karmanya dia, sehingga dia merasa hidupnya itu penuh masalah. Tapi sebenarnya ada banyak peluang di sini. Ada suatu kesempatan, ada suatu kebahagiaan sebenarnya yang bisa dia rasakan. Tapi dia tidak pernah melihat peluang itu. Kenapa? Hatinya tertutup karena karma yang dia rasakan. Ya, dia harus bisa merasakan dulu nih kesedihan. Dia harus bisa merasakan dulu nih penderitaannya dia. Kenapa? Agar dia bisa menghargai hubungan-hubungan selanjutnya yang akan dia jalani nantinya. Itu yang sebenarnya hikmah yang bisa diambil oleh dia ya. Kalau dia bisa berpikir secara positif gitu. Oke. Nah, di sini ada World. Dia berharap memang segala sesuatu itu akan berakhir ya, akan bisa mau terbang gitu ya. Masalahnya itu kalau bisa ya pergilah menjauh gitu ya, bisa lepas gitu. Nah, itu gambaran dari dia di sini. Kita lihat lagi siapa dia. Apa yang terjadi tentang dia dengan dia di sini. Oke. Nah, dia memang mendapatkan satu beban berat di sini. Ada Ten of Wands, ada Aries Leo Sagi di sini. Beban berat itu sangat membuat dia menderita, tapi dia bertahan di sini. Dia bertahan dengan penderitaan itu. Dia bertahan dengan beban itu. Bisa saja dia di sini punya tanggungan, atau dia seorang yang single parents ya, atau dia seorang duda atau janda, maaf kata ya, dia punya tanggungan di sini. Itu yang membuat salah satu juga beban dia yang tidak pernah terselesaikan gitu loh. Aku punya anak, aku punya orang tua yang harus aku hidupi. Gimana masalah ini bisa selesai gitu loh, gimana bisa beban ini bisa ringan di pundakku gitu. Itu yang dirasakan dia. Tapi sebenarnya semua itu ada, harapan dia ada. Hanya saja dia di sini agar bisa merasakan dulu nih. Nah, kalau dia bisa ikhlas menerima ini dan dia punya usaha, ada usaha dia lakukan, nah secara kebahagiaan itu akan muncul dalam diri dia.
Seharusnya dia harus bisa melakukan itu. Dia harus ciptakan kebahagiaan dia sendiri. Dan juga dia bisa dikatakan harus minta maaf sama kamu juga di sini ya. Agar segala sesuatu yang memang benar-benar membuat dia tersiksa gitu ya, bisa terlepas siksaan itu gitu loh. Sisa batinnya, sisa perasaannya, sisa pikirannya ya. Itu yang membuat di sini. Sebenarnya di sini juga ada Seven of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio di sini ya, bottom of the deck-nya kamu ataupun dia ya. Dia banyak pilihan di sini, banyak pilihan yang sebenarnya dia lihat gitu. Tapi ya dia selalu pikirnya itu menuju ke kamu. Entah itu dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, entah dia pengen meminta maaf sama kamu, atau bisa saja di sini dia pengen menebus kesalahannya ke kamu gitu ya. Banyak pilihan dia di sini sebenarnya. Dan banyak juga orang yang akan terkoneksi sama dia, tapi dia memilih untuk bertahan dengan kondisi dia saat ini, tidak mau keluar dari zona nyamannya dia. Dia mungkin merasa nyaman ya dengan hal seperti itu. Nah, itu yang dirasakan oleh dia. Oke. Kita lanjut buat teman-temanku semua. Apalagi yang akan terlihat di kartu ini buat dia? Seseorang yang merasa ada masalah dalam hidupnya. Ya masalah itu tidak pernah selesai ya. Kita coba lihat di sini. Apalagi yang akan terjadi? Apalagi yang akan terlihat di sini? Oke, kita turunkan aja semua kartunya ya. Kita ambil. Oke. Sudah terjatuh. Oke. Di sini ada anxiety. Nah, di sini ada woman holding a heart. Oke. Dan di sini ada the temple pet. Ada door to value, the thinking woman, First Chakra Archangel Michael. Nah, ini sebenarnya jalan keluarnya itu gampang sekali ya, dimana dia harus bisa ikhlas dengan segala sesuatu yang dia rasakan saat ini ataupun masalah yang dia hadapi. Kenapa? Saat kita ikhlas dan di situ ada usaha yang kita lakukan ya. Aku ikhlas menerima semua ini dan aku harus bisa berusaha untuk lebih maju lagi. Di mana Tuhan di sini akan bisa memberikan satu peluang kepada dia ya. Kenapa? Di sini ada the Temple Pet, tapi setelah dia berjuang dan berdoa di sini. Tapi kalau tidak ada salah satu itu dilakukan dia, ya dia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Perubahan dia tidak akan terjadi. Nah, di sini dia masih juga tetap galau, gelisah, bingung ya di sini. Bagaimana harus bisa aku itu bahagia, bisa merubah semuanya gitu ya. Nah, satu yang harus dia lakukan adalah berdoa kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan, ikhlas dengan apa yang sudah terjadi ya. Dan dia juga di sini harus berjuang dengan kondisi dia saat ini. Oke? Nah, itu yang dilakukan di sini harusnya. Tetapi ya, kalau memang dia tidak pernah merasakan itu, melakukan itu, dia tidak akan bisa mencapai hasil yang dia inginkan. Karena di sini apa? Kalau kartu ini keluar, First Chakra Archangel Michael ya, ada hostilities juga di sini, di mana di sini dia butuh perjuangan ya, butuh usaha di sini, butuh melepaskan energi negatif dan dia kumpulkan lagi energi positifnya dia. Nah, di sini akan ada jalan buat dia. Dan di sini dia harus bisa memutuskan harus bisa lepas dari masalah ini gitu ya. Nah, sehingga saat dia sudah melepaskan semuanya, seseorang akan mendekat ke dia. Oke? Akan ada seseorang ataupun beberapa orang di sini yang memikirkan dia, yang benar-benar punya rasa cinta ke dia dengan tulus gitu ya. Karena apa? Dia sudah menyesali semuanya. Dia sudah merasakan bahwa ini karma yang aku dapatkan. Aku harus bisa meminta maaf baik itu ke kamu ataupun kepada Tuhan. Nah, itu yang harus dia rasakan di sini. Artinya keputusan itu dia ambil untuk bisa menuju ke kamu yang mungkin minta maaf. Kalaupun kamu tidak menerima dia, ya dia akan bahagia juga nantinya di sini. Kenapa saya katakan seperti itu? Di sini ada woman holding dan di sini juga ada the thinking woman. Seseorang itu akan memikirkan dia. Sebenarnya ada, hanya saja mungkin orang ini bisa saja itu kamu ya, mikirkan dia. Gimana ya dia akan berubah gitu ya. Gimana ya kalau seandainya dia berubah, aku siap akan menerima dia gitu ya. Nah, itu mungkin ada suatu kesempatan yang akan kamu kasihkan ke dia, yang kamu berikan kepada dia ya, bahwa ini loh kesempatan, aku akan bisa menerima kamu, tapi perbaikilah semuanya.
Nah, bisa saja di situ kamu merasakan hal yang menyentuh hati dia, ataupun karena dia juga membutuhkan kamu di sini, karena dia merasa bahwa kamulah yang mungkin yang bisa membuat masalah dia hilang gitu loh ya, secara ya mungkin dia selama ini menyakiti kamu yang tanpa dia sadari. Nah, itu sudah sangat menyakitkan buat kamu. Jadi di sini dia pengen membuat suatu keputusan ya. Ada suatu perhitungan lah ya mungkin dengan kamu yang harus dilakukan oleh dia ya. Dimana bahwa ya kamu juga akan memberi peluang kepada dia, memberikan kesempatan kepada dia, karena kamu juga melihat perjuangannya dia, kamu juga lihat doanya dia seperti apa ya. Ada keseriusan, ada ketulusan di sana ya. Sangat banyak sekali sih perubahan dari dalam diri dia, sehingga membuat kamu merasa memikirkan dia kembali gitu ya. Nah, itu sebagian dari dia ya, dimana dia merasa bahwa hidupnya itu penuh dengan masalah, tidak pernah selesai, dan ternyata dia merasakan karma yang dia perbuat, entah itu karmanya dia sendiri gitu ya, entah itu karma dia dari masa-masa lalu gitu ya. Nah, itu yang benar-benar ya dia harus bisa menyadari, harus bisa merasakan bahwa hidup ini harus diperjuangkan gitu loh. Hidup ini harus bisa dipertahankan. Hidup ini harus benar-benar bisa dilihat bahwa ya kalau untuk kebahagiaan ya kita sendiri yang harus menciptakan. Nah, itu di sini gambaran dari dia ya. Oke. Teman-temanku semua, terlihat jelas di sini bahwa dia akan bisa merubah semuanya ya jika dia bisa melakukan perjuangan atau usaha di sini ya. Karena jika tidak ada dia usaha untuk memperbaiki hidupnya, nah ya dia tidak akan merubah apa-apa ya gitu. Jadi memang harus ada usaha, ada perjuangan, dan ada doa di sini. Jadi begitu juga kamu ya, mungkin bisa dikatakan ini energi bisa kebolak-balik ya. Kadang-kala ini kamu yang merasakan ataupun dia yang merasakan. Jadi sebaiknya ya jika kamu punya masalah ya kamu coba introspeksi diri, kamu coba rasakan apa sih yang pernah aku perbuat, apa sih yang pernah aku salah gitu ya. Nah, karena manusia ini tempatnya salah. Ya, kita hanya bisa berusaha membuat kebaikan ya, agar kebaikan juga yang akan datang kepada kita. Oke, buat teman-temanku semua, semoga terhibur dengan readingan ini, semoga bermanfaat buat kamu. Ya, sampai jumpa lagi. Dadah.